بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونهدين عزكم الله di antara bimbingan Islam yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam bermasyarakat ialah ayyusa'idal muslim idza ihtaja ila musa'adatihi wa ayyashfa'a lahu fi qada'i hajatihi in kana yaqdiru ala dhalik. Di antara bimbingan Islam dalam bermasyarakat ialah membantu kaum muslimin apabila mereka membutuhkan bantuan dan memperantarai mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka bila kita mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini makhluk sosial. Makhluk yang pasti dan harus berinteraksi dengan pihak lain. Tidak mungkin hidup seorang diri. Makhluk yang butuh bantuan orang lain. Di sini Islam memberikan satu bimbingan mulia dalam bermasyarakat, yaitu prinsip saling bantu-membantu, saling tolong-menolong dengan sesama umat Islam, terutama ketika ada saudara kita yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya tentang prinsip ini di Al-Maidah ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling bantu-membantu, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan kalian jangan saling bantu-membantu di atas dosa dan permusuhan. Ayat ini menjelaskan dua hal. Yang pertama ialah perintah untuk saling membantu. Perintah untuk saling menolong. Saling bahu-membahu, saling gotong royong. Dan yang kedua menjelaskan prinsip tolong-menolongnya itu. Yaitu tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan.
Bukan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang fakir miskin. Di tengah-tengah kita masih banyak anak yatim yang membutuhkan bantuan. Di tengah-tengah kita masih banyak kaum du'afa, orang-orang yang lemah yang butuh bantuan. Masih banyak sekali kaum muslimin yang membutuhkan bantuan-bantuan yang ada. Maka selagi itu dalam perkara-perkara yang sifatnya baik, dalam perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus membantu mereka. Membantu mereka. Di antara bentuk bantuannya asy-syafa'ah. Memperantarai mereka, menjadi perantara untuk mereka, bagi mereka untuk menunaikan semua hajat-hajat mereka bila kita mampu. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Isfa'u tu'jaru." Hendaklah engkau memberi syafaat, memberikan bantuan perantara bagi orang lain. Tu'jaru, kamu akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan saling membantu ini. Beliau mengatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu seorang hamba apabila hamba tadi terbiasa membantu saudaranya. Barakallahu fikum. Karena disebutkan oleh para ulama kita, at-ta'awun min alamati sidqil ukhuwah. Ta'awun, saling bantu membantu, memberikan bantuan, itu merupakan tanda jujurnya ukhuwah seseorang. Menunjukkan dia betul-betul tulus di dalam bermasyarakat. Jujur di dalam memupuk tali persaudaraan di kalangan kaum muslimin. Dengan cara dia berusaha membantu sesama, menyantuni sesama dengan apa yang dia miliki. Membantu orang lain bisa dengan harta, bisa dengan tahta yang kita miliki, bisa dengan badan kita, mengkhidmat kita, membantu orang lain dengan badan kita, bisa dengan ilmu yang kita miliki, bisa pula dengan bimbingan-bimbingan, taujih dari kita. Atau minimalnya kita membantu orang lain dengan doa kebaikan untuknya. Banyak cara untuk membantu orang lain. Di antara bentuk membantu orang lain, barakallahu fikum, ialah taisirul mu'sir. Memberi kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang hutang kepada kita dan kesulitan untuk membayar hutang. Pailit, lagi kolab. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di Al-Baqarah tentang masalah ini. Allah berfirman, "Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah." Kalau orang yang berhutang itu betul-betul kesulitan, betul-betul pailit, tidak mampu membayar hutang, fanadhiratun ila maisarah, maka wajib diberi waktu yang longgar sampai dia mampu. Ini kewajiban. Lebih afdal lagi apabila kita yang menghutangi uang itu, menghutangkan harta yang kita miliki, kita memaafkan dia. Kita mengikhlaskannya. Kita berikan dengan penuh keikhlasan kepada orang tadi, teman tadi yang membutuhkan dan susah untuk mengembalikan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sejumlah sahabat, Rasulullah SAW dahulu menceritakan, dahulu ada seseorang laki-laki dari kalangan Bani Israel tidak pernah mengamalkan apapun, tidak pernah berbuat kebaikan sedikit. Ketika dia mati, ditanya, apakah kamu pernah berbuat kebaikan? Dikatakan, tidak pernah. Hanya saja ketika saya di dunia, saya biasa memberikan pinjaman kepada orang lain. Kemudian saya berkata kepada karyawan-karyawan saya,
Anziru al-mu'sir. Beri kelonggaran waktu bagi yang susah membayar. Wa tajawazu 'anil musir. Tapi ketika dia sudah mampu membayar, ikhlaskan. Ikhlaskan. Kata Rasul, fatajawazallahu an, maka Allah Subhanahu wa taala pun memaafkan dosa-dosa dia, memaafkan kesalahan-kesalahan dia dan mendapatkan surganya Allah dengan amalan tadi. Barakallahu fikum. Disebut dalam sebuah hadis terkait dengan bab ini pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberi kemudahan kepada seseorang yang susah membayar hutang, maka Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Ala kulli hal, terlalu banyak barakallahu fik cara-cara, upaya-upaya untuk membantu orang lain. Intinya di antara prinsip dalam bermasyarakat, kita harus memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi, peka dengan lingkungan sekitar, peka dengan warga sekitar. Ada yang butuh bantuan, segera dibantu. Yang sakit butuh bantuan, bantu. Yang membutuhkan bantuan finansial, kita mampu, bantu. Ada orang yang miskin, ada orang yang fakir membutuhkan bantuan, bantu. Ada orang yang dhaif, yang lemah, butuh bantuan, bantu. Ada anak yatim yang sebatang kara, bantu. Ada janda-janda tua yang gak terurus, bantu. Yang memungkinkan dibantu. Itu prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Merupakan bukti ketulusan kita dalam bermasyarakat, kejujuran kita dalam bermasyarakat. Menurut kita betul-betul sepenuh hati dalam bermasyarakat dengan kaum muslimin. Suka bersama dengan mereka, duka bersama dengan mereka. Suka dan duka bersama dengan kaum muslimin. Allahumma salli. Yang berikutnya, yang keberapa ya Pak? Yang kelima ya? Yang berikutnya ialah ayyatawadha'a lahu wa la yatakabbara 'alaih. Yang berikutnya ialah tawadhu', memiliki sikap rendah hati di hadapan kaum muslimin dan tidak takabur, tidak sombong di hadapan kaum muslimin. Tawadhu. Prinsip ini ditujukan secara khusus kepada orang-orang yang sudah memiliki kedudukan, yang sudah memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sebagai seorang pejabat, sebagai seorang tokoh masyarakat, sebagai kiai setempat, sebagai seorang dai ilallah, sebagai para pemubalek dan segala macamnya. Seseorang yang memang punya kedudukan lebih dibandingkan yang lain. Jadi orang kaya dan semisalnya, ya. Maka prinsipnya dalam bermasyarakat barakallahu fikum ialah dia harus memiliki sikap tawadhu', rendah hati, rendah diri di hadapan kaum muslimin. Tidak boleh takabur, tidak boleh sombong di hadapan kaum muslimin yang lain. Disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wahyu kepada aku. Wahyu tadi ialah antawadhu, hendaklah kamu semua tawadhu, rendah hati, rendah diri, supaya tidak ada seseorang pun yang berbangga-bangga di hadapan orang lain, juga supaya tidak ada seseorang pun yang melampaui batas
di hadapan orang lain. Mereka tawadhu. Tawadhu barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah ada seseorang hamba yang tawadhu karena Allah, melainkan Allah pasti akan angkat martabatnya. Ini fadilahnya tawadhu barakallahu fikum. Sikap tawadhu ini khanafitina azakumullah dimiliki dan dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Disebut dalam sebuah hadis yang hasan, Rasulullah alaihi salatu wassalam dikasih dua pilihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih dua pilihan. Pilihan yang pertama menjadi malikan rasulah, raja sekaligus rasul. Atau yang kedua, abdan rasulah, seorang hamba biasa sebagai rasul. Beliau milih yang mana? Beliau milih yang mana? Memilih sebagai abdan rasulah. Sebagai rasul, manusia biasa. Rasul biasa. Bukan rasul yang raja. Bukan rasul yang penguasa. Itu dimasukkan oleh para ulama termasuk tawadhu'nya Rasul. Suruh milih. Bukan perkara yang haram. Suruh milih. Kalau seandainya antum suruh milih. Ya akhi, antum dikasih dua pilihan sama penguasa antum. Dikasih milih. Untuk antum ini. Hadiah untuk antum ini. Antum mau menjadi seorang pejabat besar. Atau antum mau menjadi rakyat yang bersahaja. Bawa diam aja. Antum milih mana? Milih yang mana? Loh, milih yang mana? Bilang aja jadi pejabat. Hah? Antum disuruh milih. Antum mau menjadi orang yang berharta atau menjadi orang yang serba ada? Jawabannya? Jawabannya? Hah? Berharta, jujuran jawabannya. Bagus. Itu fitrahnya orang. Senangnya apa? Yang punya harta. Kayak penguasa punya harta yang sangat banyak. Sudah jadi penguasa, rasul lagi. Bukan bayangannya antum. Mending raja, rasul. Jadinya kan dakwahnya kan tidak rekoso gitu loh. Kayak gitu ya. Jadi enak, raja lagi. Jadi nyuruh orang begini. Itu gampang semuanya, enak urusannya. Tadi Rasul memilih abdan rasulah. Rasul tapi hamba biasa. Disebutkan dalam lafaz yang lain terkait dengan riwayat tadi. Ketika dikasih pilihan semacam itu, malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad tawadhu." Ya Muhammad tawadhu. Wahai Muhammad tawadhu. Muhammad tawadhu. Artinya apa? Disuruh milih yang kedua tadi, abdan rasulah. Nah, beliau memilih sebagai abdan rasulah. Barakallahu fikum. Rasul tapi hamba biasa, bukan sebagai penguasa. Di antara contoh yang lain yang menunjukkan tawadhu'nya Rasul alaihi salatu wasallam yang juga disebutkan dalam sebagian riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada suatu kali seorang jariyah. Jariyah itu dimanakan dua, ada yang mengatakan budak perempuan dan mengatakan gadis kecil yang masih belum balik. Ada seorang jariyah datang pada Rasulullah SAW memegang tangannya Rasul. Pegang. Ingin ditunaikan hajatnya. Fakana Nabi SAW yamshi ma'aha fi syiqaqil Madinah yaqdi hajatah. Maka Rasulullah berjalan dengan gadis kecil tadi itu menelusuri gang-gang kota Madinah untuk menunaikan hajatnya gadis kecil tadi. Gadisnya masih kecil kalau ada masalah. Enggak ada pembahasan kok Rasul menyentuh gadis yang bukan mahramnya. Cilik. Kalau budak enggak ada masalah. Nah, gitu ya? Budaknya sendiri. Di sini barakallahu fikum kata para ulama menunjukkan tawadhu'nya Rasul. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, orang yang sangat mulia kedudukannya.
raja kalah sama Rasul. Gitu ya. Nabi, Rasul, makhluk Allah yang paling mulia, ngurusi umat ya Pak. Bukan orang pengangguran, banyak masalah, banyak problem, banyak kerjaan, ngurusi umat. Tapi ketika ada gadis kecil megang tangannya, misalkan kalau sekarang, Ustaz, ayo ikut sama saya Ustaz gitu ya. Mau kemana? Ayo Ustaz. Ya. Diajak jalan-jalan keliling-keliling ke gang-gang kota Madinah, misalkan gang-gang Magelang gitu ya. Keliling-keliling kemana? Ada apa ini nak? Wah kamu seorang Ustaz, dai besar, dai nasional, lagi ada urusan besar, lagi ada daurah besar dan segala macamnya, mungkin begitu bayangannya. Ada apa nak? Udah Ustaz ikut sama saya saja gitu. Ternyata dia lagi nyari lupa nih mana warung yang dulu pernah dia datangi. Gitu. Cari-cari muter-muter. Lah ini Ustaz, saya dibelikan itu loh Ustaz, ada jajan itu kayak enak banget Ustaz. Masya Allah. Dibelikan. Harganya berapa sih? Murah, cuma Rp1.000. Nih Rp1.000. Sudah? Saya sana pergi sana. Kembali lagi. Luar biasa. Itu Rasul ya, Rasul. Sana kemari sama jariyah tadi itu untuk menunaikan hajatnya jariyah ini. Itu tawaduknya Rasul. Afwan ya. Kalau seandainya saya lagi ada acara daurah semacam ini. Sebelum acara ada anak kecil megang tangan saya. Kira-kira yang marah itu saya apa panitianya ini? Saya apa panitianya ini? Kira-kira ya kan? Panitianya nggak mau itu. Sudah, lagi sibuk Ustadznya itu. Sudah tenang ya, jangan mau sama dia. Ustadz, daurah Ustadz, gimana Ustadz? Gampang urusan daurah itu. Belakangan, tenang aja, anak kecil. Ya repot mungkin antumnya ini. Panitianya ini. Antum, kecil, jago aja. Bukan Ustadznya lagi ada daurah besar. Itu sama umat kayak gini. Antum ribut Ustadznya aja. Nah, Ustaz. Itu mungkin kayak gitu ya. Padahal barakallahu fikum tatkala kita tunaikan hajatnya anak kecil tadi itu. Sebentar enggak bakal lama. Ya walaupun dibawa kemana sebentar begitu ya Allah. Selesaikan hajatnya dia. Balik lagi pada acara yang semula. Tidak ada masalah. Dan justru tindakan yang semacam itu menambah kewibawaan Rasul alaihi salatu wassalam. Membuat anak-anak kecil di kota Madinah itu begitu hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi berwibawa, disukai, dicintai, disayangi semua pihak sampai kepada anak-anak. Barakallahu. Contoh yang lainnya juga menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Ini antum lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tawadhu'. Ialah ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Kana Nabi SAW marra 'ala as-sibyan fa sallama 'alaihim. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melewati anak-anak kecil. Beliau menyampaikan salam kepada mereka. Rasul yang mendahului menyampaikan salam. Assalamualaikum. Salam. Senang malaikatnya. Barakallah. Itu tawadhu. Mestinya bagaimana? Terbalik kan gitu ya. Anak kecil mendahului salam kepada yang lebih tua. Nah gitu ya. Tadi Rasul memberikan contoh yang baik. Ketika Anda di sebuah posisi yang lebih tinggi daripada kaum muslimin yang lain, jangan menunjukkan sikap takabur. Jangan menunjukkan sikap ujub. Jangan sampai ada jurang pemisah antara kamu dan masyarakat kamu. Entah kamu itu pejabat, atau kamu itu tokoh masyarakat, atau kiai setempat, atau dai setempat, atau mubaligh, atau ustaz. Jangan menunjukkan sikap takabur. Sikap takabur itu merusak hubungan kemasyarakatan. Tunjukkan sikap tawadhu. Rendah diri, rendah hati, barakallahu kepada mereka semuanya. Itu nanti akan menambah cinta masyarakat kepada tokoh-tokohnya tadi. Menambah hormat masyarakat kepada tokoh-tokohnya tadi.
menambah wibawa seorang ustadz, wibawa seorang pejabat, wibawa tokoh masyarakat ketika dia betul-betul punya sikap tawadhu karena Allah di hadapan kaum muslimin yang lainnya. Terutama ketika dengan atau interaksi dengan orang-orang yang bawahan, dengan fakir miskin, dengan anak yatim, ya, dengan orang-orang bawahan. Tunjukkan sikap tawadhu yang sangat tinggi. Kebiasaan salafun salih rahimahumullah ya ikhwan, ketika mereka makan, yang mereka undang atau yang mereka panggil itu adalah fakir miskin. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda disebutkan dalam Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Umar atau Ibnu Umar suatu kali pernah meminta keluarganya untuk bikin masakan yang enak. Masakan yang zen. Nggak tahu masakan zen itu apa ya, Pak? Relatif masing-masing tempat yang enak-enak, yang zen. Begitu selesai dimasak, beliau mengatakan, panggil fulan. Disebutkan minal fuqara wal masakin. Dari kalangan fakir miskin. Panggil mereka semuanya, makan. Disuruh makan. Dan beliau makan bersama-sama dengan mereka. Wa Umar radhiyallahu anhu wa arda amirul mu'minin ya ikhwan. Kepala negara, khalifah, amirul mu'minin. Itu luar biasa. Sikap tawadhu yang sangat-sangat luar biasa. Wa minal masyhurat. Kalau dikatakan minal masyhurat itu hikayat yang masyhur, tapi sanadnya wallahu a'lam. Ya, itu kalau itu bahasanya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa minal masyhurat gitu. Termasuk hikayat yang masyhur, tapi sanadnya wallahu a'lam ya, yang masyhur. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arda ini seseorang khalifah. Ini masyhur ya, Pak. Seorang khalifah yang biasa turun ke lapangan. Langsung ke masyarakat. Itu beliau kerjakan di malam hari. Langsung terjun ke masyarakat, melihat langsung bagaimana kehidupan mereka. Dengan pakaian biasa, bukan pakaian besaran, pakaian biasa, malam-malam membawa dengan masyarakat yang lain, dilihat bagaimana kondisi masyarakat kota Madinah, dilihatin. Masya Allah. Suatu kali beliau mendengarkan ada suara rintihan dalam rumah. Kayak orang mengerang kesakitan. Suara perempuan mengerang kesakitan, ada apa ini? Terdengar lagi suara suaminya menenangkan. Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini dikenal sebagai ibu negara plus bidan. Ya Allah, ambil peralatan bidan kamu. Ada masyarakat kita butuh bantuan. Langsung sekarang bawa. Sampai di rumah tadi diketuk pintunya sama Umar. Ini Pak, keluar, ini ada bidan ini, istri saya. Mungkin bisa membantu istri Bapak. Keluar laki-laki. Di luar, mereka berdua menyalakan api, menyalakan obor, menyalakan api untuk memasak, menjerang air untuk kelahiran bayi tadi. Dulu nggak ada mesin kompor gas, cetek, ya, semua sudah manual, bikin perapian, ditiup-tiup apinya. Yang niup-niup sahabat Umar ini, ditiup-tiup dengan masyarakatnya, tiup sama-sama bikin air dan segala macam. Wah, ini orang tidak tahu siapa yang di sampingnya ini. Tidak tahu siapa ini. Pas orang baik gitu ya, membantu dia. Tidak lama berselang, keheningan malam pecah dengan tangisan bayi. Nangis, gitu ya. Barakallahu fikum. Spontan itu istrinya Umar, Ummu Kulsum bintu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, abshir sahibak."
Wahai Amirul Mukminin, kasih tahu teman kamu, dia udah punya anak laki-laki. Tercengang itu laki-laki. Amirul Mukminin. Jadi yang tadi sama saya niup-niup api, itu Amirul Mukminin. Yang di dalam itu ibu negara. Sampai sini kisahnya. Minal masyhurat. Minal masyhurat. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam tarjamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba untuk menunjukkan kepada umat bagaimanakah ketawadhuan beliau sebagai seorang kepala negara. Langsung terjun ke masyarakat, langsung bantu masyarakatnya, langsung turun tangan dengan masyarakatnya. Niup-niup api, seorang khalifah, kepala negara, presiden. Wah, ibu negaranya yang langsung menangani masyarakatnya jadi bidan. Luar biasa. Itu namanya apa ya? Tawadhu. Tawadhu. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba dalam sejarah Islam dikenal kewibawaan beliau dalam memimpin bangsanya. Era-era keemasan Islam, pembukaan wilayah-wilayah yang ada untuk kemenangan Islam itu dimulai pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa dia? Rasul bukan, sahabat bukan, orang yang dikatakan paling mulia ya bukan, orang soleh wallahu a'lam, alim ya alim-aliman lah. Dan semisalnya. Siapa kita ini? Sehingga tidak punya kemampuan untuk tawadhu. Siapa kita ini? Tidak bisa membawa diri untuk tawadhu. Siapa kita ini? Mestinya barakallahu fikum, orang semacam kita ini harus lebih tawadhu dibandingkan Rasul alaihi salatu wasallam. Harus lebih tawadhu dibandingkan dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sekali lagi ketika kita di sebuah posisi, entah kamu jadi ustaz, jadi dai, jadi mubaligh, jadi tokoh masyarakat, kiai setempat, pejabat, penguasa dan segala macamnya, orang yang punya kemampuan finansial, orang kaya dan segala macamnya, jadilah kamu orang yang tawadhu, rendah diri, rendah hati di hadapan kaum muslimin. Terutama orang-orang yang rendah, yang fakir miskin, yang yatim-yatim, yang lemah-lemah, yang enggak punya apa-apa. Antum kalau membaca biografinya para ulama kita, zaman sekarang ini aja, antum pun juga akan mendapati hal yang sama. Antum baca sejarah hidupnya Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullahu taala itu kalau berhadapan dengan penguasa, wibawanya tinggi. Tapi ketika berhadapan dengan rakyat biasa, orang yang lemah, justru tawadhunya luar biasa. Seakan-akan Syekh bin Baz itu bukan siapa-siapa. Yang miskin tadi, yang fakir tadi, yang lemah tadi, merasa nyaman dengan Syekh bin Baz. Ngomongnya enak segala macam. Seakan-akan bukan Syekh bin Baz. Konco diri. Begitu ya. Luar biasa. Itu para ulama una, dan itulah memang bimbingan Islam yang diajarkan oleh Allah Taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tawadhu. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka hendaklah maka Allah pasti akan mengangkat martabatnya. Di antara bentuk tawadhu barakallahu fikum ialah khidmatul ashabi wal ikhwan. Bentuk tawadhu ya mengkhidmat saudara-saudara kita, mengkhidmat teman-teman kita, mengkhidmat ikhwan-ikhwan yang lain. Itu merupakan bentuk tawadhu. Paham yang dimaksud? Jadi, antum sebagai orang yang dimuliakan, ditinggikan, dihormati. Tapi justru antumlah orang yang mengkhidmat teman-teman antum, mengkhidmat kaum muslimin. Itu luar biasa. Sudah menunjukkan ketawadhuan antum. Apalagi itu semua dari antum pribadi sudah tawadhu, dermawan, baik hati, wah luar biasa. Pada orang kayak gini nih, wah dicari ya. Nah,
Disebutkan dalam tarjamah biografinya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Salah seorang alim besar dari Khurasan pada masa itu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau ini dikenal sebagai sosok mujahid. Juga dikenal sebagai sosok dermawan. Dikatakan mujahid. Setiap tahun beliau berjihad pada masa itu. Berjihad di perbatasan perang. Tahun berikutnya beliau berhaji. Setahun haji, tahun jihad. Tahun haji, tahun jihad. Ketika beliau pada tahun haji. Itu luar biasa. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang berkeinginan haji bareng Abdullah bin Mubarak. Ya kayak sekarang kan ya. Haji bersama dengan Ustaz Fulan. Itu kan ada nilai lebih gitu ya. Ada nilai kepuasan lebih gitu. Ustaz ini gak sembarangan ya Pak. Haji sama Pak Fulan. Biasa. Kedian. Haji sama Ustaz Fulan. Dikenal gitu. Wah ini haji dengan alim pula. Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Semangat ini. Masyarakat kampung sudah semangat pengen haji bareng dengan beliau. Disebut dalam tarjamahnya barakallahu fikum. Bahwa sahih. Ketika beliau mau haji dan banyak orang yang meminta haji bersama dengan beliau. Beliau menyatakan yang mau haji sama saya. Semua perbekalan yang ada. ONH-nya. Ongkos naik hajinya tolong dimasukkan dalam sebuah apa ya Pak? Karung gede. Sebuah apa ya Pak? Kantong. Karung itu gede. Sebuah kantong ya. Sebuah kantong diikat, dikasih namanya masing-masing. Serahkan sama saya. Sudah, ramai sudah ini. Semua bekal yang masing-masing mereka dimasukkan ke sebuah kantong, ikat, kasih namanya. Ini namanya Pak Fulan gitu ya. Bawa sini semua. Dimasukkan oleh beliau ke dalam sebuah kotak besar. Itu selama haji. Dari mulai berangkat dari Khurasan. Itu dikhidmat oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Yang nyiapkan makanannya, yang nyiapkan minumannya, yang nyiapkan segala-galanya. Beliau. Khidmat. Dikasih makan yang enak-enak, dikasih minum yang zen-zen. Puas jamaah. Berangkat. Terus, selama safar, dulu nggak ada pesawat. Jadi paling pol ya kuda, atau onta, atau apa gitu ya. Selama dalam perjalanan, juga dikhidmat. Luar biasa. Sampai di tempat tujuan. Selama manasik haji. Dikhidmat. Selesai haji. Masing-masing diminta untuk beli hadiah sendiri-sendiri. Ayo pilih semua hadiah kamu inginkan. Yang untuk kalian. Yang untuk kerabat. Yang untuk anak-anak tetangga. Beli semua. Beliau yang bayar. Pulang juga begitu. Dikhidmat sampai di Khurasan kembali. Selesai di Khurasan suruh pulang. Ayo pulang ke rumahnya masing-masing. Ketemu sama anak famili sama istri. Barakallahu fiik. Kasihkan semua hadiah tadi. Suruh pulang. Beberapa hari berikutnya. Yang tadi ikut sama beliau diundang semuanya. Semuanya datang ke rumah saya. Di rumahnya beliau disiapkan makan yang enak-enak. Jamuan makan. Yang zen. Sudah makan. Puas. Mereka senang. Ya, beliau mengatakan kepada mereka semua, saya minta kepada kalian semua dengan nama Allah, nggak ada yang boleh nolak. Saya minta kepada antum semua dengan nama Allah, masing-masing mengambil kantongnya lengkap dengan namanya di kotak ini. Dibuka kotaknya, suruh ngambil. Diambil ini sama mereka. Oh nama saya, oh nama saya, oh nama saya. Bawa pulang, tutup hati. Ternyata selama ini dari mulai semenjak dari Khurasan menuju ke Mekah, selama di Mekah, di Madinah, kembali ke Khurasan, itu semua dengan biaya pribadi Abdullah bin Mubarak.
Bukan semata-mata biaya pribadi yang mengkhidmat mereka, yang menyiapkan makan mereka dan segala macamnya. Abdullah bin Mubarak. Ini luar biasa ya. Itu dikatakan dikenal sebagai seorang alim besar dikarenakan jihadnya pada masa itu, dan yang kedua dikarenakan sakhanya, kedermawanan yang luar biasa tinggi. Susah ditandingi oleh siapapun ketika itu. Dan beliau dikenal sebagai seorang alim yang kaya raya. Sukses tijarahnya itu. Tajir ya Ikhwan. Tapi ya itu, setiap tahunnya tidak pernah kena zakat. Dikarenakan enggak wajib nisab di akhir tahun. Digunakan untuk haji, digunakan untuk berjihad, digunakan untuk tadi itu mengkhidmat orang-orang yang haji, digunakan untuk menyantuni para ulama ahli hadis, digunakan untuk menyantuni para pencari-pencari ilmu hadis. Sehingga begitu akhir tahun total enggak mencapai nisab, enggak kena zakat. Luar biasa. Ada yang semacam ini di zaman kita sekarang ini ya ikhwan. Saya mau ikut saya mau ikut hajinya. Hah? Ada yang kayak gini ya, Pak? Saya mau tahu, saya pengen tahu ya Pak. Kalau seandainya ada tokoh masyarakat yang semacam ini, ada seorang alim besar semacam ini, ada seorang penguasa semacam ini, ada seorang mubaligh, seorang ustadz, seorang dai semacam ini, itu kira-kira semakin berwibawa, terhormat, mulia, atau semakin rendah, semakin hancur? Jawabannya tidak syak lagi, semakin hormat, semakin berwibawa, semakin disuka, dicintai oleh semua pihak. Karena apa ini? Satu, ketawadhuannya. Dua, karena kedermawanannya. Kalau bicara sejarah ulama-ulama zaman dahulu, tidak bakal bisa menyamai amalan mereka. Kita hanya bisa berdecak kagum. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tapi tidak pernah bisa melakukan tindakan sebagaimana mereka. Allahul musta'an. Ya Pak ya? Nah itu. Allahul musta'an. Al-muhim itu semua disampaikan barakallahu fiik sebagai ibrah bagi kita. Siapa kita gitu loh. Siapa Anda, siapa kita, siapa saya, siapa antum. Kedudukan antum itu belum semulia mereka. Mereka yang lebih mulia daripada kalian, lebih terhormat daripada kalian, mampu tawadhu dengan ketawadhuan yang luar biasa. Kenapa kamu tidak bisa? Kenapa kita nggak mampu? Harusnya bisa, harusnya mampu, harus berusaha sekuat tenaga supaya menjadi muslimin yang tawadhu kepada orang lain, terutama di saat kita berada di sebuah posisi yang tinggi. Rendah diri, rendah hati di hadapan orang-orang yang di bawah kalian. Itu akan menambah rasa cinta, rasa hormat, rasa wibawa di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka yang tinggi tadi enggak ada jurang pemisah dengan yang rendah. Semuanya akhirnya menyatu, bersatu, saling mencinta, saling menyayangi, saling menghormati. Karena yang kaya membantu yang miskin terbantu dengan yang kaya, yang mulia tawadhu dengan yang rendah menghormati yang mulia, sehingga semua akan tercipta suasana yang sedemikian indah. Barakallahu fikum. Jambil lagi. Wah, kok iso pas gitu loh. Jam 2:04 saya berhenti ngomong. Masya Allah. Dan masih banyak lagi yang lain. Saya belum membawakan yang lain. Berapa masih ya? Baru 5. Masih kurang 17. Masya Allah. Tabarakallah. Al-muhim. 5 itu mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita. Ternyata di dalam hubungan bermasyarakat itu terdapat bimbingan-bimbingan yang sangat indah, yang sangat mulia dalam Islam. Yang kalau dilakukan oleh masing-masing individu-individu muslim, betul-betul akan tercipta suasana bermasyarakat yang islami, yang membawa keindahan,
rahmat. Luar biasa. Itulah Islam, barakallahu fikum. Intinya Pak Evan, hendaklah kita berupaya semampu kita untuk menampilkan Islam lebih indah. Islam yang lebih rahmah, Islam yang lebih maslahah, Islam yang lebih barokah. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini mungkin tema yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaupun sebagian mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada bahasa-bahasa yang terlalu kasar, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maklum, lain Jawa Timur, lain Jawa Tengah gitu ya. Barakallahu fikum.